kayaknya sedih gitu. Iya nih, lagi kepikiran. Kemarin kan ada teman cerita pengen berangkat haji bareng orang tuanya. Jadi Wah, subhanallah, itu adik mulia jadi sekali. keinget kalau Umi dan Abi kan pengen Belum. naik haji. Iya, betul gitu. juga ya. Tabungan belum cukup. Pengennya sih pengen nyampein ke Bang Jack dan juga Mas Ani. Gimana kalau kita patungan aja? Wah, asik itu. Ya. Setuju tuh, setuju. Nanti kita setuju. hitung. Karena kan sekarang Cukup kan nggak memang, duitnya ya kita ya? nah itu tadi masalahnya. Kira-kira cukup nggak? Karena kan semakin tahun kan memang semakin bertambah biayanya. betul. Udah gitu memang nunggunya tuh sekarang tuh nggak cuman 2 tahun 3 tahun. Oh, lama Bahkan tadi sekarang. Mas kemarin cerita katanya nunggunya bisa sampai 10 tahun. Iya, benar tuh. Sebelum kita ngomongin hitung-hitungan patungan, ya udah deh Novi coba sapa dulu pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillah jumpa lagi bersama saya Novi Aila dan juga Ustadz Sani. Mas Ani. Ya, Mas Sani, Mas Ustadz dalam acara Wisata Hati IMTV bersama guru kita juga Ustadz Yusuf Mansur. Dan insya Allah hari ini kita akan sama-sama membahas tentang yang tadi Novi pikirkan buat Abi dan juga Umi kalau pengen berangkat haji. Jadi hari ini mungkin sebaiknya kita membicarakan tentang ibadah haji dan umroh, bagaimana niatnya, keyakinannya, dan juga sedekahnya. Apa hubungannya dengan sedekah? Ya, jadi untuk Bapak Ibu kita, Gimana? Kira-kira cukup nggak uangnya kalau kita patungan bertiga? ya pokoknya harus cukup. Harus cukup Kita ya? mikirin tuh gimana cukup. Tapi Punya tadi tabungan Novi berapa? udah sampein ke Bang Jack, kalau adik segini, Mas Ani segini, Bang Jack segini. Nggak Kata cukup Bang juga? Jack belum cukup. Oh iya, soalnya Gimana berdua ya. caranya ya? Iya. Iya, benar ya. Padahal kalau diundur lagi nanti biayanya pasti akan semakin mahal. Gitu ya. Kayaknya bisa kita cepetin tuh. Kalau gitu, kalau memang duitnya kurang, kita tos-tosan aja. Tos-tosan? Biar Bapak Ibu lebih cepat berangkat Tos haji. gitu. Tos. Jadi gimana ya? Uangnya kurang tapi dipercepat gimana Nah, caranya? ini ada ilmunya. Ada ilmunya. Ilmunya dengan ilmu sedekah. Dan ilmu sedekah. Betul, karena kalau sedekah, maka Allah akan memberikan perlipatan yang banyak. Sesuatu yang tidak disangka-sangka mungkin ya. Ya, nanti Allah akan mengatur gimana caranya Bapak Ibu bisa berangkat haji dengan cepat. Dengan uang yang Nah, terbatas, uang yang- tapi waktunya Betul, dipercepat. uang kita sedekain Penasaran aja. gimana caranya? Ada ceritanya kan? Silahkan kita lihat. Liputan Ustadz dari Yusuf Ustadz Mansur. Yusuf Mansur. Bismillah. Di urusan haji ya, bahkan tanpa sedekah juga sebenarnya bisa ya, asal satu kita pasang niat. Ya, orang belum berangkat haji atau tidak berangkat haji, kadang-kadang faktor niat nih sangat dominan gitu. Ada yang punya duit tapi karena dia nggak niat, dia nggak berangkat haji kan. Tapi ketika dia niat, nggak ada duit pun, kekuatan niat itu akan mendorong dia kemudian bisa berangkat ke tanah suci. Yang kedua, doa. Ada orang-orang yang kepengen berangkat haji tapi dia tidak berdoa. Saya sering bertanya kepada jamaah-jamaah yang pada kepengen berangkat haji, berdoa nggak supaya pergi haji barusan di sholat yang terakhir? Banyak kan jawabannya, ya Ustaz, nggak berdoa. Ya udah, gimana kita mau diberangkatkan haji oleh Allah ya, bagaimana kita mau diundang oleh Allah? Istilahnya kita nggak masukin surat, nggak masukin proposal, nggak masukin permohonan, dan tidak berdoa begitu. Maka yang ketiga ini, ya, kalaulah misalkan seseorang harus bersedekah supaya dia bisa lebih cepat sampainya kepada Allah, dia punya doa dan permohonan, sedangkan memang dia benar-benar tidak punya duit, maka yang ketiga ini betul-betul coba pasang niat, tapi bukan niat haji ya, tapi niat bersedekah. Misalnya begini, kita punya orang tua belum berangkat haji, kita ngomong sama beliau, ayah atau ibu, doakan saya, insya Allah saya betul-betul kepengen memberangkatkan ibu haji, memberangkatkan ayah haji. Insya Allah kalau ada rezeki maka ibu dan ayah akan saya prioritaskan. Nah, dengan masang niat seperti ini akan terjadi tuh kuantum kuantum doa gitu ya, yang menyebabkan seseorang yang kepengen berangkat haji kemudian bisa berangkat. Nah, sekarang bayangkan bila seseorang bukan cuma berniat bersedekah, tapi dia bersedekah duluan, ini yang akan membuat seseorang lebih cepat berangkat haji. Maka kalau jamaah semua ya rindu ke Baitullah,
sedangkan punya sesuatu yang bisa disedekahkan kepada Allah, kayaknya lebih baik dijajal lah. Jajal dengan iman, jajal dengan satu keyakinan bahwa sedekah kita akan mengantarkan kita mendapatkan pertolongan Allah. Dalam urusan niat nih ya, kadang buat saya gitu ya, saya memberitahu kepada diri saya dan kepada orang-orang yang kepingin menjadikan jalan sedekah sebagai satu jalan solusi atau metode. Kalau emang lagi ada duit atau lagi ada harta, ya jangan pakai niat dong. Kapan sih seseorang kemudian bersedekah dia pakai niat kalau emang benar-benar nggak ada? Kalau emang ada ya keluarin aja. Contoh ya, dalam urusan haji misalnya, dia ngomong nih sama orang tuanya, kalau nanti saya ada duit, saya akan berangkatkan ibu haji. Itu kan niat tuh ya, niat sedekah ya, niat memberangkatkan orang tua haji. Tapi pada saat yang sama dia tidak melakukan is not take an action, ya, dia tidak melakukan satu aksi. Misalkan dia buka tabungan haji kah, atau dia mulai bersedekah kah, ya dianggapnya benar-benar itu murni niat bersedekah. Dan fine kalau memang dia nggak punya apa-apa, bagus. Tapi umpama ya di jari manis dia misalkan melingkar satu cincin, harusnya kan dia bisa tidak pakai niat. Cincin inilah kemudian dieksekusi sebagai sebuah sedekah, ya. Kemudian habis bersedekah meminta kepada Allah supaya benar-benar diberangkatkan haji nih orang tua lewat tangan dia dengan wasilah sedekah cincin itu. Atau dalam kondisi real misalkan, dalam kondisi real, si orang tua itu nanti akan bertanya kepada anaknya, nah dengan cara apa kamu memberangkatkan ibu? Terus kita jawab dengan cincin ini. Nanti orang tua kita akan bertanya tuh, cincin itu bisa mengantarkan ibu haji? Bisa ibu, sebab cincin ini akan saya jual, kemudian saya akan duduk bersama-sama anak yatim, saya akan berdoa, ya Allah, kalau engkau redha uang cincin yang pada sore hari ini atau hari ini saya berikan makan anak-anak yatim, mudah-mudahan dengan diaminkan oleh mereka semua, engkau jabah orang tua saya pergi dengan tangan saya, dengan biaya saya. Ini yang saya bilang, itu namanya closing sedekah, bukan cuma sekedar niat. Banyak keajaiban memang buat siapa yang berani. Salah satu kisah yang bisa kita angkat, kisah tentang seorang karyawan yang betul-betul dia merasa dia tidak akan pernah mungkin bisa memberangkatkan haji orang tuanya dan juga dirinya serta istrinya kalau dia tidak pernah berkorban yang terbaik buat Allah Tuhannya. Hingga pada satu masa dia memberanikan diri, dia taruh gajinya itu di depan ya sebagai sebuah sedekah. Ketika istrinya bertanya, dia menjawab bahwa nggak apa-apa lah, kita masih punya tabungan sedikit dan beberapa persediaan. Dan uniknya Allah tuh selalu punya cara gitu untuk membuat seseorang berangkat haji ya. Dan juga Allah juga selalu punya berbagai cara, karena memang dia yang punya cara-cara yang kita tempuh untuk membuat seseorang bisa memberangkatkan orang lain haji, apalagi yang dia berangkatkan adalah orang tuanya. Nggak tahu gimana gitu ya, ada divisi baru yang menjadi perusahaan baru di grup perusahaan tersebut. Orang ini kemudian ditawari pindah ke situ, dengan satu skema, nggak ngerti ya, pesangon atau apa, nggak paham, karena kalau disebut pesangon dia tidak di PHK, sementara dia juga masih kerja di perusahaan yang satu grup, tapi dia diberi uang itu, uang jasa pindah lah kalau saya sebut, yang nilainya itu bisa mengcover pergi haji 4-5 orang, karena nilainya 160 juta rupiah. Anda tahu berapa yang disedekahkan? Gaji yang disedekahkan itu 1,6 juta rupiah. Bayangkan itu. Subhanallah. Saya sering kali ke kota Semarang ya. Salah satu yang saya hadiri itu rumah sakit di kota Semarang. Pemilik rumah sakit tersebut bercerita bahwa di penarikan hadiah untuk karyawan yang dilakukan secara berkala,
semua karyawan happy, bersorak-sorai, gembira karena hadiah umroh yang dimenangkan pada hari itu adalah seorang karyawati yang subhanallah mereka akui sebagai orang yang ringan itu tangannya nolongin orang gitu. Dan ini membuat saya menjadi belajar ya. Ketika seseorang yang mendapatkan karunia dari Allah, dia senang sekali memberi kepada orang lain, orang merindukan itu adanya kebaikan yang kemudian Allah berikan kepada dia. Bayangkan orang saja merindukan sampai mereka senang bahwa yang dapat itu adalah si fulanah tersebut. Apalagi Allah yang memang maha menjanjikan, tentu dia akan lebih senang lagi dan akan lebih tidak baik barangkali saya memakai sifat Allah ini ya. Tapi ini untuk menunjukkan bahwa kalaulah orang saja sudah senang, apalagi Allah begitu kira-kira. Dan pemilik rumah sakit tersebut bercerita kepada saya dengan sukacita bahwa ketika si fulana ini menolak, diulang lagi. Dia merasa tidak pantas namanya itu keluar sebagai pemenang umroh. Begitu diulang, dia lagi yang keluar. Bersorak sana lagi itu karyawan. Dipulangin lagi karena dia tidak mau. Dia pikir, sudahlah coba barangkali sebuah kebetulan semata. Ternyata begitu 3 kali namanya yang keluar adalah nama dia juga, dia berangkat. Dan mengaminilah semua orang pada hari itu bahwa memang orang-orang yang berbuat baik di dunia akan dijamu oleh Allah untuk beraudiensi langsung diundang ke Baitullah, ke rumahnya Allah langsung sana di Makkahul Mukarramah dan berziarah langsung di makam Rasulullah SAW di Madinah Al-Munawwarah. Masya Allah. Ada seorang guru agama yang tahu bahwa Allah itu maha membalas, dia datang ke dia punya guru. Lalu mengatakan bahwa dia ingin sekali berangkat haji. Dengan memakai teori siapa yang ngasih 1 dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Ada uang yang sudah dia siapkan 2 juta rupiah, dia taruh di atas meja. Kiai, ini sedekah saya, mudah-mudahan saya bisa berangkat haji. Si kiai yang tahu bahwa guru itu adalah guru agama yang gajinya tidak seberapa, dipulangin duit ini. Enggak usah lah Pak Ustadz, pergi haji kan buat orang yang mampu. Apa kata si Ustadz ini? Jangan Kiai, kalau pergi haji nunggu mampu, kapan saya berangkat hajinya? Menarik nih. Kebanyakan orang kan yang udah mampu aja belum tentu mau berangkat kan, ini yang tidak mampu gitu loh. Kemudian demi mendengar itu si Kiai mendoakan beliau dan mengatakan insya Allah Allah maha menepati janjinya, siapa yang ngasih 1 akan dibayar Allah 10 kali lipat. Saat itu pergi haji sekitar 17,5 juta. Saudaraku yang dirahmati Allah, nggak lama si guru ini balik lagi. Kalau kemarin bawa uang 2 juta, sekarang dia bawa lagi uang 4 juta rupiah. Dan diberikan lagi kepada si kiai tersebut untuk digunakan untuk kepentingan umat. Kali ini tergelitiklah si kiai ini untuk bertanya, dari mana uang 2 juta yang lalu dan 4 juta yang sekarang? Berceritalah si guru agama bahwa dia menjual motor satu-satunya agar ia bisa bersedekah. Masya Allah. Motor itu dijual seharga 6 juta rupiah dan 6 jutanya itu kemudian dihadiahkan kepada Allah Subhanahu wa taala lewat wasilah si kiai tersebut. Emang apa yang diharapkan oleh dia? Dia berharap Allah bermurah hati tidak sekedar memberangkatkan dia, tapi juga memberangkatkan istri dan ibunya. Dan itu yang terjadi. 3 minggu setelah peristiwa itu, Allah kasih kepala si guru agama itu sakit sehingga dia tidak bisa mengajar. Setelah dia izin tidak mengajar, ternyata kepalanya itu sembuh. Ketika dia sembuh, dia mencari orang yang bisa diajak bicara. Keluarlah dari rumah dia, menuju ke depan gang dia. Ada tuh pemilik warung di depan dia punya gang, dan alih-alih dia bisa bicara dengan teman yang buka warung itu, malah dia disuruh jagain warung. Jemaah yang dirahmati Allah, kalau ini bukan kehendak Allah. Jadi rupanya ketika si guru agama ini dibikin sakit, Allah ingin mengatakan kepada dia, jangan kemana-mana, karena sebentar lagi akan ada rezeki yang datang. Ketika kemudian dia sudah bicara kepada sekolahnya bahwa dia tidak mengajar, Allah bikin sembuh dia. Tapi Allah bikin dia keluar, karena rezeki itu bukan datang di rumah dia, melainkan datang di warung tersebut. Tapi Allah yang maha tahu kalau si pemilik warung ini tidak dibikin pergi, maka rezeki yang bakalan datang itu milik si pemilik warung. Sehingga melihat sosok si guru agama
bisa dipercaya jagain warungnya, orangnya kemudian pergi sebentar. Pada saat itulah kemudian the golden momentnya hadir. Ya itu tadi kisahnya, motornya sudah terjual, kemudian sisa uangnya semuanya sudah disedekahkan. Iya. Tapi guru ngaji ini pengen tetap berangkat haji. Betul. Kapan dong? Kan uangnya sudah habis. Ya nanti Allah ngatur. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita sudah berazam maka serahkan urusannya sama Allah. Kita kan sudah bersedekah. Ini guru ngaji sudah bersedekah. Iya. Pengennya bisa segera berangkat haji. Ya, seperti juga kita berharap nih Bapak Ibu kita juga berangkat haji. Amin. Maka Pemirsa di rumah juga insya Allah betul, ya. Setelah kita berikhtiar, urusannya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Jadi yakin ya. Yakin, Jadi harus walaupun yakin. memang uangnya semuanya sudah disedekahkan, kemudian harta bendanya juga mungkin sudah terjual, tapi karena kita yakin kepada Allah, insya Allah sih pasti sampai. Insya Allah. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan hari ini tentang haji dan umroh, bagaimana dengan keyakinan, keimanan, dan juga sedekah itu tadi. Selepas pesan berikut ini kita akan kembali tetap di Wisata Hati bersama Ustadz Yusuf Mansur. Ada seorang pengendara mobil berhenti di depan dia punya warung, turun dan bertanya, "Pak, tanahnya di depan warung ini tanah siapa? Bapak tahu rumahnya di mana?" Bapak tahu siapa yang punya? Dikasih tahu tuh. Oh, si Haji Anu gitu. Kanan kiri yang rumahnya pagar hijau. Itu dia yang punya tanah itu. Orangnya berterima kasih dan berangkat. Ternyata itulah sumber uang dia untuk berangkat haji. Yang merupakan perkalian 10 kali lipat. Dan bahkan kita akan lihat nanti ternyata dapatnya lebih. Beberapa hari setelah itu, si pengendara mobil yang kemarin itu bertanya datang lagi dan dia melihat bahwa yang ngejagain warung itu bukan yang kemarin. Lalu dia bertanya, "Pak, hari Senin kira-kira jam sekian ada orang yang jagain warung Bapak itu siapa ya?" Si pemilik warung itu sudah agak lupa siapa ya. Karena kan warung itu silih berganti orang jagain, anaknya, adiknya, istrinya. Tapi dia rasa, oh jangan-jangan Ustadz hari apa? Senin. Oh iya Ustadz di belakang rumah saya barangkali. Coba ke sana dah. Ada urusan apa Pak? Nggak ada urusan apa-apa, pengen ketemu aja. Begitu kata nih orang. Datanglah. Begitu datang orang ini tanpa basa-basi lagi mengatakan, "Terima kasih, tanah itu sudah kebeli dan dengan harga dia. Saya kemarin sudah janji sama saya punya Tuhan, kalau itu tanah kebeli dengan harga saya, maka yang saya tanya itu akan saya jadikan sebagai caloknya. Pak, ini mohon diterima hadiah dari saya." Cek tunai jamaah yang dirahmati Allah. Tipis, tapi isinya 67 juta rupiah. Subhanallah. Sudah mah 6 jutanya itu dikali 10 kali lipat alias 60 juta. Motornya pun kembali. Kalau kemarin dia jual 6 juta, Allah beli lagi tuh motor yang harga 7 juta sehingga dia dapat uang tambahan 7 juta. 67 juta rupiah. Subhanallah. Tahu permainan catur? Bagaimana kuda berjalan di dalam permainan catur? Bukannya lurus kan, tapi L. Bagaimana peluncur berjalan? Bukan muter-muter kan, tapi miring. Bagaimana saya misalkan seorang raja, di samping kiri saya Perdana Menteri, kanan saya peluncur, lalu di depan saya berbaris pion yang belum berjalan satu langkah pun. Apakah saya sebagai rajanya di dalam catur? Boleh gitu, melompati pion karena saya raja? Gak boleh. Karena permainan catur mengatakan kalau raja mau jalan, jalanin dulu dong pionnya. Baru kemudian jalan raja. Lagian ngapain juga si raja jalan kan? Dia dalam keadaan yang belum terdesak dan belum perlu bergerak. Tapi itu peraturan catur berlaku kalau kita main caturnya berdua. Kalau kita main caturnya sendiri, bebas kan? Kuda kita mau bikin lompat-lompat dan dalam keadaan yang lurus jalannya. Kemudian peluncur kita bikin muter-muter. Raja ribet betul nih, pion belum ada yang jalan, masa nungguin pion jalan padahal saya raja? Boleh dia lompat. Itu kalau kita main catur sendiri. Ketahuilah, Allah itu satu-satunya pemain di dunia ini. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah tidak ada Tuhan selain Allah. Salah satu yang menikmati hidangan Allah, bahwa Allah lah yang mengatur ini adalah mereka yang percaya. Allah itu benar-benar bisa membantu. Ada satu hadis yang mengatakan bahwa kalau ingin dibebaskan kesulitan dia dari seorang mukmin itu,
adalah manakala si mukmin itu mau membantu membebaskan kesulitan orang lain. Allah atur dah tuh nanti segala cara, segala upaya yang membuat orang ini kemudian menjadi terbebas dari kesulitannya. Ada seorang yang memiliki hutang ya 100 juta rupiah, dia datang ke seorang mualim, ke seorang ajengan, ke seorang kiai. Lalu oleh si kiai ini diminta untuk sedekah. Hari itu tidak ada duit kecuali 100.000 rupiah, dan 100.000 rupiah itulah yang dia sedekahkan kepada sang kiai. Pulang dari situ tanpa dinyana dia ketabrak. Ketabrak sama siapa? Ketabrak sama pengusaha yang apa istilahnya ya, usahanya itu sama dengan dia. Cuma bedanya si pengusaha yang nabrak itu masih jaya, dia udah game over. Subhanallah, kejadian itu yang membuat utangnya jadi lunas. Karena di kemudian hari si pengusaha ini ya kemudian men-switch ya, menukar. Dia bayarin utang si fulan ini dengan si fulan ini memberikan marketnya kepada dia. Lihat. Hebat betul cara Allah mengatur. Kok bisa gitu loh? Dari sekian ribu atau sekian banyak kendaraan, kenapa orang ini yang nabrak? Itulah, kalau Allah sudah berkehendak, maka kehendaknya bakal terjadi. Subhanallah, dan alhamdulillah banget banyak sekali kisah-kisah yang bisa kita ambil pelajaran, yang bisa kita ambil dari kisah-kisah yang disampaikan oleh Ustadz Sumarso dalam acara Wisata Hati. Betul, dan masih banyak lagi kisahnya. Masih banyak lagi. Pokoknya urusan sedekah ini Ustadz Sumarso gudangnya. Iya, mau berangkat haji, pengen apa, semuanya ada. Yang penting itu tadi ya, niat, yakin, dan sedekah itu tadi. Betul, insya Allah, bahkan nggak yakin, Allah tetap akan balas. Subhanallah. Nah, kalau sedekah, yakin nggak yakin dibalas. Makanya kita perlu di saat kita berdoa, yakin bahwa Allah akan memberangkatkan kita berangkat haji dan umroh. Nah, karena begini, Nov, tidak jaminan orang kaya itu pasti bisa berangkat haji atau umroh. Dan tidak jaminan juga orang miskin pasti nggak bisa berangkat. Enggak. Coba kalau kita lihat di sekeliling kita sudah banyak seperti itu. Betul. Jadi orang yang kaya tapi belum berangkat. Malah belum tapi malahan orang yang bisa dibilang di nggak bawah mampu, di garis kemiskinan gitu, iya. tapi malah berangkat haji duluan. Nah, itulah Allah. Karena itu tadi niat, yakin, dan sedekah. Dan masih ada kisah-kisah yang lain. Masih banyak. Masih Subhanallah. banyak. Kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Yusuf Mansur. Masih ingat kan kisah tentang seorang anak muda yang sedekah 1,5 juta? Kemudian dia berhasil berangkat umroh berdua dengan istrinya, padahal dia mengawali sedekah itu dengan tidak yakin. Nah, yang saya yakinkan kepada Anda semua, bagaimana kalau Anda kemudian percaya dan berangkat dengan bersedekah itu melalui satu pondasi keyakinan yang luar biasa kepada Allah. Tentu hasilnya lebih hebat daripada dia. Orang ini kemudian datang lagi dan dia bilang mengaku salah, dan dia harus percaya sekarang ini dengan ilmu sedekah. Kemudian dia memutuskan untuk bersedekah 300.000. Ketika kami tanya, buat apa 300.000? Rupanya dia punya cicilan mobil, kurang lebih angsurannya itu 3 juta. Secara bercanda, lagi kalimat itu bercanda. Kalimat yang sering saya pakai, tapi dia pakai akhirnya. Ustadz, kan menurut ilmu Ustadz, daripada ngeluarin 3 juta, mendingan 300.000 dong. Nah, saya bilang, iya, ya keluarin aja. Ya ini saya mau sedekah 300.000. Kemudian saya tanya sama dia, ngomong-ngomong ya, saya bilang gitu, mobilnya mana? Dia bilang, mobilnya disewain Ustadz. Loh, kok disewain? Ya habis buat bayar angsurannya, saya harus menyewakan mobil itu. Kalau enggak, saya nggak bisa bayar angsuran. Oh, saya bilang stop. Enggak gitu caranya, enggak gitu. Gimana Ustaz caranya? Caranya begini. Kalau ente mau sekalian Allah bayarin itu angsuran, Allah tutup semua angsurannya, mobilnya aja yang ente sedekahin. Gitu saya bilang ke dia. Subhanallah, orang yang melotot. Waduh, dia bilang, mobil itu kan disewakan supaya hasil sewanya buat bayar angsuran. Sekarang Ustadz minta mobilnya disedekahin. Iya. Kalau mau dilunasin utangnya sama Allah, angsuran tuh nggak usah bayar sama sekali, udah aja sewain ke Allah, dah jebret gitu. Singkat cerita, bismillah. Dia datang dengan istrinya, dia datang dengan keluarganya, dia bilang, Ustadz ini kami sedekahkan mobil. Setelah serah terima, dia bilang begini, Ustadz kan mobilnya udah nggak disewain ya. Bagaimana kalau kemudian Ustadz, mohon maaf ini mah kata dia, wayahnya dah bulan depan Ustadz yang bayarin. Waktu itu saya berdiri kemudian saya bilang sama dia, Fulan, kalau kemudian saya yang bayarin angsurannya bulan depan, itu namanya over credit, ya, bukan sedekah, over credit itu namanya.
Malah bawa lagi dah. Masa ente sedekah ke pesantren jadi aneh yang bayar gitu. Kalau mau ane terima begini, ane terima mobilnya, ente bayarin angsurannya. Begitu. Oh tambah bingung itu jamaah, tambah bingung. Tapi saya godain, ente 1,5 jadi 30 juta. Masa yang begini nggak percaya? Ya dah, dia bilang gitu. Akhirnya samina watona nih ceritanya, walaupun saya tahu ada banyak kebimbangan di hati dia. Subhanallah, bulan itu dia dipanggil sama majikannya, dia dipanggil sama pimpinan yayasannya, dia dipanggil sama apa istilahnya ya? Iya ketua yayasannya, bahwa sebelum dia ada pergantian pimpinan, dia berkenan menaikkan dia punya gaji. Berapa? Dari 3,8 juta rupiah menjadi 7,8 juta rupiah. Alias ada 4 juta kenaikannya. Di mana coba? Dalam waktu singkat Allah naikin tuh 4 juta. Secara bercanda saya bilang sama dia, lihat tuh, ente nyewain kepada manusia, ya mobil ente itu 3 juta. Ketika ente sewain ke Allah, Allah bayar 4 juta. Apakah kemudian balasan Allah berhenti sampai di situ? Enggak. Karena Rasulullah bilang, baliasdat, 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 bertambah, bertambah, dan bertambah. Orang ini, ya, kemudian dikatakan oleh si ketua yayasannya, bagaimana kalau kemudian ibu membelikan kamu mobil supaya kamu tidak pakai motor lagi? Subhanallah. Emang rugi itu kita kalau kemudian kita tidak percaya. Tahu nggak jamaah? Mobil yang disedekahkan kepada pesantren itu APV yang paling lowest ya, yang paling rendah. AC-nya single dan tidak ada CD-nya. Dan tahu nggak Anda? Tahu nggak jemaah semua? Apa yang kemudian Allah berikan kepada dia lewat tangan yayasan tersebut? Allah memberikan APV dengan generasi yang paling tingginya, double AC, double blower, dan kemudian ada CD-nya. Subhanallah. Ayo kalau masih kredit, rumahnya sedekahin. Bercanda sih memang, tapi yang berani makanya akan terbukti. Yang masih kredit motornya, ya buat apa juga gitu kita ngangsur motor kan? Mendingan kita sedekahin. Ya walaupun ini kalimat sih buat yang mendengar pakai kuping pasti dianggap bercanda. Tapi coba aja jajal dengan keyakinan yang penuh, kemudian barengin dengan sholat duha, sholat tahajud, sholat taubat, kemudian mahabbah sama orang tua, baca Quran. Ya pokoknya lengkapi lah dengan ibadah yang sungguh-sungguh. Insya Allah lah. Masa iya sih Allah nerima sedekah Anda semua, lalu kemudian Allah memberikan Anda jalan kaki, kan nggak mungkin kan? Coba layak dijajal supaya kita hidup bebas dari angsuran. Ada satu anak muda yang tidak percaya, masa sih hitung-hitungan 10 kali lipat itu ada gitu. Padahal harusnya dia percaya karena dia itu salah seorang pimpinan amil zakat ya. Cuman maksud dia gini loh, selama ini dia tidak terbiasa menyuruh, mendorong, memotivasi orang untuk bersedekah dari sisi hitung-hitungan. Dia selalu mengatakan untuk membersihkan harta, untuk meraih keridhaan Allah, meraih pertolongan Allah. Tapi hari itu dia tertantang. Dia bilang begini, saya punya duit 1,5, bisa nggak saya umrah? Ya karena nada tantangan gitu, kira-kira ya kita ngomong bercanda aja. Kalau cuma begini ente umroh mah, ente punya duit 1,5, ya itu biasa karena Allah emang janjinya begitu. Siapa yang ngasih 1,5 ya dapat 15 juta. Dalam kalamnya manja abil hasanati falahu asyram salihah. Siapa yang ngasih 1 dibalas 10. Sekarang begini, ente punya istri udah umroh belum? Dia bilang belum. Ya udah begini aja, kalau ente berani sedekah 1,5, ente sama istri ente pergi umroh dah. Begitu. Dia ketawa tuh, tapi dia closing tuh 1,5. Buat saya mah ya jamaah, yang begini ini bukan persoalan ikhlas dan tidak ikhlas. Ini persoalan keyakinan, persoalan mau minta sama Allah, mau berdoa sama Allah. Kalau ini sudah kita lakukan, emang gampang itu urusannya. Dan benar itu. Nggak lama ya, dari dia punya majikan, dari dia punya bos, dari dia punya pimpinan yayasan, dia ditawarin untuk berangkat umroh. Pada saat yang bersamaan, kira-kira 2 minggu sebelumnya, dia udah diberangkatkan umroh oleh seorang jamaah yang lain. Maka dia katakan kepada si pimpinan yayasan ini, boleh nggak kalau kita alihkan ini untuk istri saya? Kata si pemilik yayasan, boleh. Subhanallah, nggak nyampe 1 bulan, Allah berangkatkan dia haji. 1,5, Allah ganti 30 juta. Masya Allah. Pemirsa pasti pengen dijelasin lagi, Novi juga pengen dijelasin lagi nih Mas, kisah tentang anak muda tadi yang menyedekahkan mobilnya itu hikmahnya apa aja? Ya, secara ini kan nggak masuk akal ya. Masa orang yang tadinya mobilnya direntalin, kemudian harus disedekain. Tapi Ustadz bilang,
insya Allah nanti yang bayarin Allah. Lah kita kan orang ini kan nggak kebayang gimana sih bayarinnya, Allah yang bayarin gitu. Nah inilah yang dinamakan min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan jalan dan rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Nah itu urusannya Allah, bukan urusan kita. Bagaimana kemudian bisa bayar cicilan selesai, beres, utang-utangnya selesai. Kalau kita sedekah kemudian kita tahu jalannya, nah itu mah nggak seru. Makanya itulah misteri Allah itu luar biasa, akan memberikan jalan yang tidak buat akal pikiran kita tuh nggak nyampe. Tidak disangka-sangka ya. Tapi kadang-kadang manusia ada yang berpikir kalau misalnya dia berat, akhirnya tiap hari dipikirin, terus akhirnya jadi penyakit, maaf bisa stroke loh pemirsa dan sebagainya. Makanya harus yakin itu tadi ya. Iya. Nah, masih banyak kisah nih sepertinya yang akan disampaikan oleh guru kita. Kita Betul sama-sama sekali. simak kisah berikut ini bersama Ustadz Mansur. Sedekah itu memang akan membuat apa yang kurang menjadi cukup, karena yang mencukupkan itu Allah. Saya pernah bercerita tentang seorang guru agama yang kemudian bisa berangkat haji karena menjual motornya. Ada seorang ibu yang kemudian menyedekahkan dia punya tabungan 8 juta. Kemudian dia sedekahkan dari 8 juta itu 1 juta rupiah. Berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menggenapkan kepergian haji yang saat itu sekitar 27 juta rupiah. Dia datang, dia bercerita bahwa tabungannya hanya 8 juta dan tidak pernah bertambah. Kalau berkurang 8 juta lagi, kalau naik jadi 8 juta lagi. Ketika mendengar tausiah kami, dia bersedekah. 1 juta rupiah itu kemudian disedekahkan dan dia meminta didoakan supaya Allah betul-betul menggenapkan dia punya tabungan supaya dia bisa berangkat haji. Tanpa dinyana, begitu dia pulang ke rumahnya, di rumahnya itu sudah ada duit 29 juta rupiah. Bingunglah si ibu ini. Dari mana uang 29 juta ini? Tentu jawabannya dari Allah. Lalu kita bertanya, ya tapi dari Allah kan juga harus ada jalannya lah. Nah ini yang kadang-kadang buat saya sih, kalau masalah jalan tuh jangan dipikirin. Jalan sih urusan Allah. Ternyata malam itu ketika si ibu itu berniat bersedekah, Allah menggerakkan hati anak-anaknya sehingga mereka semua berkumpul, bermusyawarah, bermufakat, semua ngebantu ibunya cash. Nah, pagi-pagi mereka semua itu kumpul di rumah si ibu, sedangkan si ibu sedang pergi keluar tuh nganterin duitnya 1 juta. Hasilnya apa? Kumpulan duit dari anak-anaknya itu jumlah totalnya 29 juta rupiah. Subhanallah. Bahkan Allah tetap mengamankan duit 7 juta rupiah yang merupakan tabungan si ibu. Barangkali memang itu untuk jaga-jaga dia di tanah suci. Ada seorang polisi yang dia menjajal ilmu sedekah dengan satu doa yang sebenarnya relatif tidak masuk akal ya. Dia berdoa begini, dia pengen sedekahin semua isi dompetnya, lalu dia berdoa kepada Allah agar dia bisa pergi haji tahun ini juga. Waktu itu ya, saya lupa tahunnya tapi kurang lebih sekitar tahun 2004 kalau tidak salah. Permintaan ini agak gimana gitu ya. Kalau cuma pengen pergi haji kan oke lah ya. Tapi kalau pengen pergi haji tahun ini juga kan kesana kayak maksa ya. Tapi itulah Allah ya. Kadang-kadang semakin kita tantang dengan doa kita yang impossible, tapi tetap terukur ya, Allah semakin senang untuk mewujudkannya saya kira. Karena Allah sangat kepingin kita menjadi hambanya yang betul-betul mengimani dia, karena janji-janji itu selalu benar adanya, tanpa diduga. Imam Masjidil Haram, Imam Sudais itu ke tanah air. Ketika selesai keliling Istiqlal dan beberapa tempat di Jakarta, tiba-tiba saja dia ke Jawa Timur, ke Kota Malang. Kemudian oleh Poltabes apa sebutannya, Poltabes Jawa Timur barangkali ya, itu mengontak kepolisian di Resor Malang agar mengirimkan 2 personilnya untuk mendampingi sang imam menuju Kota Malang. Dan siapa yang dipilih? Yang dipilih itu 2 polisi yang sama-sama bersedekah. Di antaranya 1 orang itulah yang berdoa pada Allah supaya dia bisa pergi haji tahun itu juga. Di tengah jalan Imam Sudais di luar dugaan nanya begini sama si guide nih, tanyakan kepada opsir yang menemani saya, apakah dia sudah berangkat haji atau belum. Ya dijawab belum. Apa kata Imam Sudais? Baik, saya akan undang tahun ini juga sebagai tamu saya, tamu kerajaan. Masya Allah kan. Ya bagi Allah apa juga yang tidak mungkin, semuanya mungkin. Dan itulah Allah, cara kerja penuh dengan cara kerja misterius. Tinggal kita
kayaknya cukup mempelajari saja janji-janji Allah, mempelajari Quran, mempelajari hadis-hadis, dan kemudian mempercayainya, mengimaninya, dan mengamalkannya. Doing is believing, melakukan, baru kemudian kita percaya. Jadi Nov, inilah yang harus digarisbawahi, bahwa Allah itu akan membalas dengan perlipat gandaan yang banyak di saat kita mau sedekah. Ya. Dan Allah bekerja secara misterius itu Betul tadi ya. Betul sekali. Kita nggak perlu nanya, nanti caranya gimana ya? Itu bukan urusan kita, urusan Allah. Kalau kita suruh mikir nggak nyampe. Itu Kita tadi nggak jadi nyampe. penyakit. Iya, jadi gitu. penyakit. Kamu terontok, cepat berubah. Terus nanti ngomong gini, oh saya udah sedekah kok nggak dibalas-balas ya? Iya. Akhirnya puyeng sendiri. Padahal sebenarnya pasti Allah akan ngebales, Nov. Pasti. Ya, pasti Allah akan ngebales. Nah, balasnya itu bisa sesuai dengan keinginan kita, bisa juga dengan kebaikan yang menurut Allah pas buat kita. Jadi tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi lebih baik. Ya kan? Nah, sekarang Novi sudah mulai ngerti dan masih banyak sekali kisah-kisah yang bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Tapi nanti selepas pariwara berikut ini. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Wisata Hati bersama Noveila, Ustadz Sani dan juga Ustadz Yusuf Mansur. Ada dua anak muda, yang satu kepengen motor dan yang satunya pun sama-sama kepengen motor. Tapi dua-duanya menempuh cara yang berbeda. Yang satu dia nabung dari dia punya gaji 100.000 per bulan. Dia ngincer apa? Dia ngincer DP supaya dia bisa ngumpulin 1 juta. Kalau sudah ngumpul 1 juta, dia mau bawa ke leasing, kemudian bisa dia ambil dia punya motor baru dan dia pakailah motor itu. Dapatkan dia motor, tapi jadi masalah dia kemudian kredit. Nah, sementara si pemuda B, dia taruh keinginan motor itu di atas sejadah, dia sholatin tuh duha. Kemudian dia tahu kalau ini motor harganya 10 juta, maka dia cukup bersedekah 1 juta karena Allah menjanjikan 10 kali lipat. Artinya nggak perlu sih sebenarnya kita keluar 10 juta, kita keluarin aja 1 juta. Kalau sedekah kita sudah mencapai 1 juta, maka hajat kita yang nilainya 10 juta rupiah itu insya Allah Allah akan penuhi. Keyakinan anak muda ini, kalau tidak uang yang Allah kasih, maka Allah akan kasih motornya, kira-kira begitu. Dan ini terjadi. Banyak terjadi seperti ini, orang-orang yang kemudian memahami janji Allah itu tidak pernah meleset. Ya, dia beli daripada dia nabung buat DP toh. Nah, kemudian dia sedekah 100. Nggak nyampe 10 bulan ya kan, hitungannya harusnya 10 bulan kan. Begitu 10 bulan kan dapat 1 juta tuh. Nggak nyampe. Berapa bulan lagi tuh dia jalan, dia nikah. Gitu dia nikah, kata mertuanya, nih motor nggak dipakai, kalau mau pakai silakan. Dia ingat, oh ini jangan-jangan karena sedekah dia ya. Kemudian walaupun ini motor mertua ya, tapi kan dia tetap pakai. Motor leasing kan juga tetap pakai kan, tapi harus bayar. Kalau motor mertua kan enggak. Subhanallah. Kalau mau beli apa-apa itu disabarin hati, jangan langsung main kredit aja. Ya jangan langsung main ngutang, karena ini kan sebenarnya persoalan kesabaran itu. Kalau saja kita sabar, kita tempuh jalan-jalan yang membuat kita jadi selamat, insya Allah sebenarnya kita bisa juga dapat barang yang kita inginkan tanpa kita harus berhutang. Salah satunya misalkan dengan mengoptimalkan diri kita dulu, mengoptimalkan pekerjaan-pekerjaan sambilan barangkali. Terus kita mengintip pekerjaan-pekerjaan kanan kiri yang membuat kita barangkali bisa punya penghasilan tambahan yang tidak perlu kita ngutang, kita dapat. Kita juga ada sholat malam yang belum kita berdayakan, ada duha yang belum kita berdayakan, ada sedekah juga yang sebenarnya sangat sempurna kalau kita mau jalankan kalau urusannya dengan hajat. Ya banyak orang yang kemudian katakan begini, dia ingin mobil ya, belum apa-apa yang udah ada di benaknya, dia jalan ke showroom, lalu ngambil list kredit, lalu dia listing itu berapa DP-nya, berapa asuransinya, berapa angsuran pertamanya, sehingga totalnya berapa, dia usahakan dia cari itu setengah mati. Padahal yang harusnya dicari setengah mati itu DP sedekahnya. Jadi kalau dia mau beli mobil seharga 300 juta misalkan, dia punya duit katakanlah 10 juta. Ya sudah 10 juta itu sedekahin aja. Kemudian kejar betul kekurangan sedekah itu dengan sholat duha dan sholat hajat serta sholat tahajud. Kalau masih ada orang tua, cium tangan orang tua dan katakan kepada dia bahwa kalau dia punya mobil, maka dia akan membahagiakan ibunya dengan mobil itu. Percaya atau tidak, maka mobil ini akan diantar oleh Allah tanpa harus berhutang. Sayang memang kita ini terlalu gampang berhutang, dikit-dikit berhutang, dikit-dikit berhutang. Kenapa nggak dirubah? Dikit-dikit doha, dikit-dikit tahajud, dikit-dikit doha. Biarin aja orang kata, kenapa sih kok ada salah apa-apa, asal ada pengen hajat kok doha, tahajud. Kok kayaknya dunia banget.
Ya biarin aja daripada orang lain ngutang, mendingan kita dikit-dikit tahajud, dikit-dikit duha, kan itu memang disuruh oleh Allah. Perkara bahwa kita meminta kepada Allah, kan nggak pakai duha juga boleh, nggak pakai tahajud juga boleh, nggak pakai sedekah juga boleh. Terus saudara pengen ganti mobil lama dijual kan, jadi DP. Lah ngapain begitu? Mendingan mobil lama ini kasih saja kepada pesantren yang butuh mobil misalkan gitu. Atau kita mau jual, ya kita jual lah, tapi duitnya jangan buat DP. Kita bagi-bagi ke beberapa pesantren, ke beberapa panti asuhan, ke beberapa ustadz, ke beberapa guru ngaji, ke orang-orang miskin, kepada ke anak-anak yatim piatu, anak-anak sekolah yang tidak bisa bayar. Nah kemudian bicaralah sama Allah, ya Rob, saya korbankan mobil saya ini karena ingin bersedekah padamu ya Allah. Kalau saya kumpulin duit buat beli mobil yang baru, saya nggak dapat, nggak bakal bisa. Alhamdulillah, udah mulai ngerti nih adik Novi, sudah mulai mengerti. Insya Allah mudah-mudahan pemirsa juga sudah mulai ngerti. Jadi setiap hari kita jangan lupa mendirikan yang wajib, kemudian menjalankan yang sunnah, berdoa dan juga bersedekah. Kalaupun tidak mampu dengan harta, minimal dengan senyum yang ikhlas untuk membahagiakan orang. Iya, senyum aja udah sedekah ya, apalagi dengan harta ya. Matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti halnya satu biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai dan setiap tangkai terdapat 100 biji. Subhanallah. Itulah kehebatan sedekah. Kaya banget. Jadi nggak cuma satu, kalau kita sedekah satu Allah balas balasannya satu. berlipat. Iya. Enggak, Allah balasnya itu banyak. Sampai bahkan tak terhingga, terserah Allah balasnya sebanyak apa. Subhanallah. Jadi pemirsa jangan lupa ya, yang wajib, yang sunnah, berdoa Beresin. dan juga sedekah. Dan sekarang waktunya kita mesti pamit dan bersama-sama kita mengangkat kedua tangan kita karena Ustaz Sani akan memimpin doa. Ya, Silakan, tentu doa kita mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita, tadi pengen memberangkatkan haji orang tua kita. Amin. Tentu kita juga pada pengen berangkat haji. Mungkin pemirsa juga yang di rumah yang belum pernah ke tanah suci, ke Baitullah, mudah-mudahan Allah juga berangkatkan ke sana dengan cara yang mudah, rizki yang mudah, rizki yang berlimpah. Bukan hanya bisa berangkat, tapi bisa memberangkatkan orang lain, bahkan berangkatkan orang-orang yang kita sayangi. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrari ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pemirsa. Insyaallah jangan lupa tetap saksikan YMTV dan juga Wisata Hati, tetap bersama Noviaila dan juga Bang Jack atau Ustadz Sani. Kita akan ketemu lagi insyaallah di next episode. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.